Baiklah, pada hari ini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester mata kuliah filsafat. Sejarah filsafat timur yang berasal dari bangsa kuno. Sejarah merupakan bagian dari kehidupan integral dan banyak yang dapat dipelajari darinya. Perjuangan dan kerja keras orang yang hidup di masa lampau merupakan satu aspek yang bisa dipelajari oleh mereka yang hidup di zaman sekarang. Melalui pembelajaran sejarah, dapatlah dipetik pesan, moral, dan kebijakan yang berguna dan menghindari kesalahan yang sama serta membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, berpandangan dan berpikir jernih bukan hanya kebiasaan yang dilakukan di Yunani kuno, wilayah Asia seperti Cina, India, dan Persia juga memiliki filsafat untuk menentukan kebijaksanaan mereka sendiri. Mereka pula yang mengawali ilmu kebijaksanaan tersebut, walaupun istilah filsafat sendiri bukan dari mereka, namun bukan berarti eksistensi mereka dalam dunia pemikiran yang sedikit. Filsafat Timur merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah lebih jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Peradaban India mulai eksistensinya di daratan Indus yang sekarang kita kenal dengan nama India sekitar tahun 1000 sampai 600 sebelum Masehi. Peradaban Cina yang hadir di panggung sejarah dalam pemerintahan dinasti ke dinasti pada tahun 1027 sampai 506 sebelum Masehi. Sebelum filsafat Cina, India dan Persia muncul, peradaban awal telah berkembang di Asia, yakni Mesopotamia, Assyria, dan Babilonia. Peradaban Sumeria di dataran Mesopotamia yang membentang dari Tigris hingga Eufrat pada sekitar tahun 3000 sampai 2350 sebelum Masehi. Mereka bermukim di dataran rawa dan padang rumput berair yang terdapat di dalamnya negara-negara kota yang saling hidup berdampingan selama 5 atau 6 abad pertama di sejarah peradaban mereka. Berawal dari pemikiran-pemikiran para filsuf yang mengembangkan ide-ide mereka di Cina, India, dan Persia, maka lambat laun falsafah-falsafah mereka berubah menjadi agama yang dianut oleh banyak orang. Pada kerajaan Persia, Zarathustra mengembangkan pemikiran Zoroastrianisme atau agama Musdayasna. Kekaisaran Cina juga memiliki Konfusi yang mendirikan kebijaksanaan Konfusianisme dan Lao Tzu yang memiliki jalan pemikiran sederhana yang disebut Taoisme. Peradaban India sebenarnya telah memiliki filosofi yang sekaligus dibuat sebagai lokal yang disebut Jainisme, namun baru dianggap ada saat Mahavira menjadi nabi ke-24 bagi agama ini. Dan bersamaan juga dengan Siddhartha Gautama yang mendapatkan pencerahan dengan bertapa di bawah pohon Asata yang kemudian menjadi agama Buddha. Brahmanisme atau Hinduisme juga telah menjadi agama yang berkembang di India selama puluhan tahun sejak zaman filsafat India bermula. Kemudian agama-agama besar tersebut berkembang pesat hingga keluar dari negeri asalnya dan memiliki gelar agama kebumian karena bukan termasuk agama Samawi yang juga berkembang bersama mereka. Dengan demikian, sejak dahulu hingga sekarang menjadi bahan pembelajaran bagi setiap orang yang ingin memiliki pandangan hidup yang lebih baik. Di timur, filsafat juga telah berkembang pesat di berbagai belahan Asia seperti Cina, India, dan Persia. Konfusianisme, Mohisme, Daoisme berkembang di dinasti-dinasti Cina kuno. Tentu saja filsafat timur tidak datang begitu saja lalu dapat diterima semua orang. Tahapan-tahapan sejarah yang panjang terdapat di dalam masing-masing aliran filsafat tersebut. Dengan banyaknya filsuf
yang menyebarkan ajaran dan penganut yang mengimaninya. Setiap ajaran filsafat ini kemudian berkembang menjadi agama yang dipercayai di daerah tersebut, baik itu di Cina, India, maupun Persia atau Iran. Dikarenakan perkembangan zaman, aliran filosofi ini terkadang berganti nama menjadi agama bumi atau agama buatan manusia. Buddha, Hindu, Konghucu, dan Zoroastrianisme atau Majusi merupakan contoh dari agama bumi yang masih banyak dianut oleh orang-orang di Cina, India, maupun Persia atau Iran. Selain berperan sebagai agama, filosofi yang mereka anut tersebut telah menjadi pandangan dan gaya hidup mereka sehari-hari. Hal ini terlihat ketika adanya hari raya di masing-masing agama dan ketika mereka saling berkomunikasi dan sesama penganut maupun beda keyakinan. Lagi pula dengan tantangan agama yang lebih besar seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi, agama-agama ini masih dianut oleh masyarakat yang telah cocok dengan agama tersebut sejak lama. Terima kasih.